Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama saya Arif Al-Muhajir di video tutorial dan video-video sharing tentang Nginx. Sudah lama kita tidak berjumpa guys. Sudah lama sekali saya tidak membuat video karena memang tugas vlog 100 video itu sudah saya selesaikan. Jadi untuk mengupload video mungkin sudah jarang-jarang karena memang sudah bukan tuntutan lagi, akan tetapi hanya sekedar ketika saya menginginkan untuk meng-share tentang video-video yang akan saya buat, dan video ini termasuk salah satunya. Oke guys, di video kali ini saya akan meng-share pada kalian mengenai tugas saya yang diberikan oleh Pak Dedi, yaitu untuk menyelesaikan komen CLI CCIE, yang mana tugas tersebut akan terpakai di bulan Juli, tepatnya itu di acara bootcamp CCIE di bulan Juli besok, yang mana saya telah menyelesaikan bukan dari awal ya, karena ini section 1, 2, 3, 4 ini masih di ongoing. Oke, dan saya akan mengajak kalian semua untuk mengerjakan proses dari 1.4 ini. Oke guys, yaitu mengenai configure network services. Yang di sini di komennya kita langsung aja ke bahasa Indonesia-nya. Pastikan layanan jaringan dikonfigurasi di headquarters atau kantor pusat sesuai dengan tabel berikut. Pilihan 2000, subnetnya sekian, defaultnya sekian, derajat besar sekian. Nanti ada komennya kok di sini. Kita tinggal ikuti saja. Kemudian VLAN 2001 subnetnya sekian, default sekian, derajat besar sekian. Kita akan konfigurasi ini satu sesuai dengan komen yang telah disediakan. Kemudian juga ada komen gunakan protokol mengirim pesan hello paket dengan menggunakan alamat multicast. Yang mana sedikit penjelasan. Multicast adalah pengiriman paket ke banyak klien atau ke banyak tujuan. Sedangkan unicast adalah pengiriman paket ke satu tujuan saja, peer to peer. Itu adalah pengertian dari unicast. Sedangkan multicast adalah pengiriman paket ke banyak tujuan sesuai dengan yang telah ditentukan. Misalkan protokol OSPF atau routing OSPF. Itu OSPF mengirimkan hello paket. Oke. Nah, hello paket ini, pesan hello paket ini akan diteruskan, akan dikirimkan ke yang juga menggunakan protokol atau tabel routing OSPF, menggunakan routing OSPF ya. Sedangkan yang EGRP atau RIP itu tidak akan dikirimkan karena dia tidak termasuk OSPF. Yang dikirimkan hello paket yang sesuai dengan protokol routing yang sama, yaitu OSPF. Nah, pengiriman paket seperti ini bisa kita katakan dengan multicast, yaitu pengiriman paket ke pengiriman paket ke banyak tujuan sesuai dengan protokol routing itu sendiri. Mungkin secara garis besarnya seperti itu. Nah, nomor grup untuk setiap VLAN harus sesuai dengan ID VLAN masing-masing. Jadi kita juga akan atur. Kemudian switch 101 harus aktif dan memiliki prioritas 10 di atas default. Switch 102 harus siaga dan memiliki prioritas default. Kedua, switch gateway hub pertama harus beralih ke aktif jika prioritasnya menjadi lebih unggul. Kedua switch gateway hub pertama harus beralih ke aktif jika prioritasnya
jadi lebih unggul. Ini komen yang sama ya, saja satu. Kedua switch gateway hop pertama harus menghasilkan ARP untuk VLAN dengan menggunakan alamat MAC address antar masing-masing. Oke. Kemudian terakhir permintaan DHCP yang diterima oleh kedua switch gateway hop pertama harus memiliki pengidentifikasi sirkuit ditambahkan secara otomatis ke message. Oke, langsung kita ke komen atau solutionnya. Yang mana kita perlu juga terhubung ke Superlab CCIe di IDN. Nah, saya sekarang di kosan. Yang kita harus tersambung ke server IDN dulu dengan menggunakan VPN. Ini nggak boleh ya. Passwordnya boleh. Privasi ini. Tunggu sebentar. Oke, sekarang kita sudah tersambung ke VPN IDN. Marilah sekarang kita menuju ke Superlab-nya. 72 3 1. Oke, kita sudah masuk ke Superlab IDN dan marilah kita mengerjakan sesuai dengan komen yang telah diberikan. Di switch 101. Kita boleh aja. Switch 101. Ini langsung start. Menekan sistem talent aja. Oke. Kita komen sekarang. Config sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan. Kita buat interface VLAN 2000 IP OSPF 1 area 0 IP helper address 10.2.255.211. Ini adalah untuk menolong IP helper itu fungsinya untuk membantu agar dia mendapatkan DHCP. Mendapatkan IP DHCP. IP DHCP relay information trust. Nah, fungsinya ini pula adalah untuk mempercayai dari interface VLAN 2000 ini untuk akan diberikan IP DHCP. Karena ketika tidak di trusted, mungkin dia akan diblok oleh sistem dari IP DHCP karena dia tidak dipercaya untuk menerima IP DHCP yang akan di broadcast ke seluruh yang merequest dari IP DHCP tersebut. Kita lanjutkan standby use dia standby version 2 standby 2000 . 2000
IP 10.1.100.1 2000 IP. Maaf kurang di standby 2000 priority 110 standby lagi 2000 frame. Dan kita juga buat di intervilan 2001 karena tadi komennya juga kita membuat 2001 ya interface dan juga ada HCP-nya. Interface VLAN 2001 IP SPF 1 area 0 IP helper address 10.2.255.2. Oke, IP DHCP relay information trust standby use ya standby version 2 standby lagi sama ya komennya 2001 cuma VLAN-nya itu di atas 2000 sekarang 2001 IP dan juga IP-nya juga sama IP-nya pun sama ya 100 oh beda-beda yang di atas 100 VLAN 2001 101 standby priority-nya ini sama ya 110 standby 2000 frame. Oh salah typo guys typo lagi oke kemudian kita buat router SPF ya biasanya langsung SPF sekarang router SPF itu juga masih belajar juga di CCI ini jadi ketika kita mengomen atau mengonfig itu mungkin saya akan menjelaskan yang saya tahu ya sedikit nanti belajar nanti sharing gitu oke guys router SPF 1 biasanya kalau di sisi NA sama sisi NP itu kalau buat protokol routing SPF itu cukup router SPF 1 ya sih benar router SPF 1 ya benar pasif benar guys ternyata tidak salah interface VLAN 2000 nah ini yang agak asing karena biasanya router SPF 1 kemudian networknya berapa area berapa nah ini beda ya karena ini CCI
beda dengan CCNA sama CCNP. Jadi saya juga belum belajar dan belum mendalami, nantilah saya akan belajar insya Allah ya dan sharing ke kalian. Passive interface, passive interface, VLAN satu. Oh, dua-duanya pasif gitu ya. Nah, nanti juga kita belajar juga fungsi passive interface ini buat apa. Interface VLAN 2000 digabung ya. 2000 IP OSPF 1 area 0. Nah, ini IP helper address 10.2.255.21 IP DHCP relay information trusted standby use via standby version 2 standby lagi 2000 IP 10 100 oh sorry standby-nya kurang ini no ya no standby kita hapus dulu salah tadi ini ya satu ini no-nya dihilangin maaf typo guys ini terus IP-nya IP standby IP nah ini dan ini kurang satu ya terus improve 2000 oke to write dulu jangan lupa kemudian kita standby lanjutkan komennya 2000 frame gimana sih tulisannya frame balik guys frame standby 2000 frame sama kan frame di atas nggak bisa deh frame interface VLAN 2001 IP OSPF 1 area 0 IP helper address 10.2.255.211 IP DHCP IP DHCP relay
information trusted. Trust then by use via by version standby version standby version 2. Kita lanjutkan di sini. Oh guys, salah guys. Ini di switch 102. Berarti kita harus hapus ya guys. Run dulu. Section 2000. Interface 2000. Via comment. And interface scope use via comment at the same time. Exit dulu. Interface. Interface 2000. 2000. Interface 2000. Show run section interface 2000. Nggak ada. Interface nggak ada. Harus hapus ini ya guys, tadi salah. Interface VLAN 2000. Interface VLAN 2000. No IP SPF 1 harus area 0. No IP helper address 10.2.255. Oke, no IP DHCP relay information trusted. No standby use ya. No standby version 2. No standby. Oke. Kita nanti ini config lagi dari yang awal tuh guys. Karena kita salah tadi. Kurang serius sih.
Oke guys, gas. Nah standby. Hmm, version 2. Nah standby 2000 IP 10 100 101 101 apa nih salah nih 2000 IP 10 101. No standby 2000 prime. Ini kehapus ya. Kemudian interface VLAN 2001 no IP OSPF sebenarnya nggak usah dihapus kan nanti kita config lagi tapi untuk pastikan aja guys. IP helper address 10 2 255 211 ini kita no juga karena yang asli kan yang 2001 tuh nya 101 ya. Nya nih 2255 sama nih. IP DHCP relay information trusted. No standby use via no standby version 2. Warning, current config does not permit SRP version 1. Ya, nanti saya version 1, version 2 lagi. Standby 2001 IP 10 1 101 Hanoi. Kalau nggak bisa berarti mau bisa nih. No standby 2001 frame. No OSPF 1. No router ya. Router OSPF 1. No passive interface VLAN 2000. No passive interface VLAN 2000. Oh nggak ada spasi guys. 2000 VLAN 2000 passive interface VLAN 2000. Kita cek yang tadi yang interface VLAN 2000 kita no untuk yang 2000 i 10 berarti emang kita prime yang prime
write dulu. Sekarang kita ulangi dari awal. Interface VLAN 2000 but IP SPF 1 area 0 will not operate on this interface until IP is configured on it. Oke, IP helper address 255. Tadi dia bilang SPF tidak akan beroperasi di interface ini sampai IP itu dikonfigurasi, guys. Jadi tidak akan berjalan SPF-nya sebelum dikasih IP itu. IP helper address. IP DHCP relay information trust by use ya by version by 2000 IP 10 warning address is not within a subnet on this interface. Address not within a subnet. Oke. Apa? Dia pakai subnet karena emang komennya seperti itu. Standby 2000 priority 110 standby 2000 RAM. Dan yang interface VLAN 2001 IP OSPF 1 area 0 IP helper address 10 2 255 211 IP DHCP relay information trusted. Standby USB standby version 2 standby 2001 IP 10.1.101 standby dengan 1 priority 110 standby lagi dengan 2001 prime router OSPF 1. Oke. Pasif face VLAN 2000 address VLAN 2001 do right kita cek ya suara banyak gini udahan komennya, guys. Kita konflik barusan ya. Interface VLAN dan trusted IP address kita pastikan dulu ya. Yang VLAN 2001 ya. 2001 di sini.
IP helpernya 2.255.211. Oke, udah benar. IP addressnya 10.1.101 10 2 guys. 10 2 no ini nih IP address 10.1.101. Ini IP helper addressnya. IP helper addressnya 10.2 benar. Standby ini emang IP addressnya segini ya, 2 dan ini 1. Ini saat IP address. Nah, IP address emang nggak dikasih berarti yang interface VLAN 2000 dari sananya belum ada, karena kita tidak mengonfig juga tadi kan IP addressnya. Emang dari sananya emang belum ada. Nih, IP helper kita tadi config ada cepet trusted, udah. Information trusted, use via version 2 2001, standby 2001 nya ini udah priority 110 2000 frame, IP satu area 0. Ini IP satu area 0 ini juga pasif 2000 itu pasif. Nih router 1 pasif interface dari VLAN 2000 dan 2001. Oke, udah ya. Yang 2000 kita belum cek tadi yang 2000. Oke. 2000 no IP address, ini nggak tahu sebelumnya emang belum dikasih ya. IP SPF 1 area 0 nih standby 2000 frame 110 untuk priority-nya, standby 2000 untuk IP standby-nya 10.1.101 yang mana VLAN 2001 itu 101 ya. 101 standby priority-nya. Untuk standby 2001 IP-nya. Oke, IP helper-nya sama. Oke, udah. Kita lakukan write lagi. Kemudian kita ke switch 102. Sini aja. 102. Oke. Maaf ya guys, tadi ada kesalahan. Tadi 100 sebenarnya saya terabas saja di 101 tadi switch 100. Apa is okay untuk awal-awal, oke? Nyalakan dulu. Sabar karena ini bukan server lokal, ini server bukan punya sendiri ya, punya IDN, jadi ya harus sedikit bersabar. Ini telnet udah berjalan. Refresh kan? Masih nyambung kan VPN-nya? Sabar ya guys. Nah udah nyala. Sebelumnya kita ikan aja dulu. Ini masih kan? Run. Oke. Kita telnet di 101 lagi. Ini 102 nih guys. Masuk ke global dulu.
Kita langsung saja, jangan lama-lama. VLAN 2000 sama ya komennya, cuma agak ada yang berbeda nanti. IPO SPF 1 area 0. Oke. IP helper address 10.2.25. Tadi 1, sekarang 2. 211. Helper address. Oh, ini guys. Hanya 2. Emang belum ke sini. Helper address. D-nya kurang. Kemudian IP DHCP relay DHCP information trusted. Standby USB ya. Standby version 2. Standby 2000. IP-nya 10.1.101. Sama ya. Overlaps with VLAN 2000. Overlap with VLAN 2000. Emang ini udah dikasih ya. Lusuran. Kayak udah ada yang konfigurasi nih guys. Gak apa-apa, kita konfig ulang aja, gak apa-apa. Iya. 200 nih dari mana interface VLAN 200? Aduh. Karena ini punya server, jadi yang konfig itu bukan kita aja ya. Standby 2000 IP. Overlap with VLAN 200 nih. Address IP address. No interface VLAN 200. Kita ulang. VLAN 2000 IP SPF 1 area 0. IP helper address 10.2.255.211. IP DHCP information trust. Yes. Iya. Standby version 2. Standby 2000. IP-nya 10.1.100. Tadi overlap dengan ini, dengan interface VLAN 200. Harusnya nggak ada interface VLAN 200. Standby 2000 frame. Dan yang interface VLAN 2001 ya. Ini apa ini? SRP 5. Oke, standby aktif.
aktif. Oke, sip. Udah aktif ya guys untuk SRP-nya. Kemudian yang interface VLAN 2001 IP OSPF1 PF1 area 0 IP helper address 10.2.255.211 IP DHCP relay information trusted. Mana trusted. Oke, standby use. Iya, standby version 2. Nih, standby 2001 IP 10.1.101.1 standby lagi 2001 prime. Router OSPF itu passive interface itu sebenarnya 2000 passive VLAN 2000 VLAN 2000 sama VLAN 2001 Blu-ray. Oke, sudah. Terus kemudian kita DHCP snooping ya. DHCP snooping ini apa? Kita cek aja. ChatGPT chatbot sama aja. Arti dari DHCP snooping. Di sini adalah sebuah fitur keamanan digunakan jaringan komputer untuk melindungi dari serangan jaringan yang disebabkan serangan DHCP spoofing atau DHCP starvation. DHCP snooping memonitor lalu lintas DHCP yang melewati switch pada jaringan dan memverifikasi keaslian pesan DHCP diterima oleh switch sebelum meneruskan ke perangkat lain dalam waktu singkat dengan menggunakan database yang menyimpan informasi tentang IP, alamat MAC, dan port switch. DHCP snooping dapat menghindari serangan di mana perangkat yang tidak sah mencoba untuk mendapatkan alamat IP server DHCP dengan mengirimkan pesan DHCP palsu atau mencoba menghabiskan semua alamat IP yang tersedia dengan menerapkan DHCP snooping. Administrator jaringan dapat meningkatkan keamanan jaringan dan mencegah serangan yang berpotensi merugikan. Oke. Jadi dari yang telah kita baca, DHCP snooping itu adalah fungsi dari DHCP yang untuk memfilter keamanan dari IP DHCP yang akan diberikan. Makanya tadi ada komen trusting ya guys, trusted tadi, DHCP relay information trusted. Nah, dari interface VLAN 2000 ini yang dipercaya untuk menerima IP DHCP itu ini, komen ini. Jadi interface VLAN 2000 dipercaya nih oleh DHCP snooping karena komen ini untuk menerima IP DHCP. Maka dari itu, sedangkan ketika kita menerapkan IP DHCP VLAN aja itu tanpa perlu apa tadi IP DHCP relay trust information trusted tadi udah langsung bisa. Tapi ketika memang diterapkan IP DHCP snooping ini adalah
fitur yang telah kita baca, sesuai yang telah kita baca tadi, untuk mengenkripsi atau keamanan dari IP DHCP yang akan diberikan oleh yang merequest itu sendiri. Itu guys. Oke, kita lanjutkan aja ya ke switch 110. Maaf ini agak lama karena tadi banyak salah. Apalah ya. Nantilah kita perbaiki kesalahan ini berjalannya waktu. Oke. Oke, kita mulai lagi. Tinggal bentar lagi kok ini untuk di apa? Section 1 sampai 4 ini bentar lagi. Ini udah selesai. IP DHCP snooping. Maaf. Snooping. VLAN 2000 sampai 2001. IP DHCP snooping. Interface range ini untuk jarak ya, biar langsung tidak usah satu-satu. 1 sampai 2. Ini artinya itu interface dari jarak per channel 1 sampai 2. Itu kita beri kepercayaan dengan komen IP DHCP snooping trust dari port channel 1 sampai 2 DHCP snooping trust. Udah, kemudian di switch 211. Di 211 itu di sebelah mana ya? Di bawah sih. Oh, 211 di sini. 211 di sini kita nyalakan karena ini terhubung ke sini ya. Jadi mungkin nanti ini yang akan memberikan DHCP. Yang akan memberikan DHCP switch 211. IP DHCP full HQ 2000, networknya 10.1.100.0. Kalau network itu selalu 0 ya teman-teman, 0. Maksudnya default routernya itu pasti 1. 10 itu 101 karena yang 2001 CP full HQ versi ya teman-teman, tadi versi tadi, maaf salah lagi ya. No, run section IPDH ada. Oke. IP DHCP full HQ versi ya, jangan lupa lagi versi 2000. Network 10.1.1.1.25.0. Default routernya 10.1.100.1 IP DHCP
full HQ versi 2001. Oke, networknya 0 default routernya 10 100 100. Oke, selesai. Kemudian kita balik ke sini, ke sini. Udah selesai ya. Sampai sini kita cek verifikasinya. Show standby. Switch 101 sini. To show standby. Oke, 2000 version 2 state is interface aktif, face down, face down. 2000 aktif, stated aktif, face down. Kenapa yang ini down ya? Virtual IP udah bener, aktif. Virtual MAC address udah bener. Standby router is mana standby router? Default gratis satu priority udah bener ya untuk yang VLAN 2001 nya. 2000 nya router is unknown juga ini yang VLAN 2000 nya. Mungkin kita bisa right to reload. Kita reload dulu guys. Terus show interface is down ya. Kenapa nih? VLAN 2000 area 0. IP configure on it. VLAN 2000. Protocol is down.
Do show standby. Standby. Protocol not configured. Virtual IP. Oh, emang harus di ini guys. Di shutdown dulu. Standby router. Oke, kita VLAN 2000 USPF 1 area 0. Sepuluh 2 255 211 IDHCP relay trusted information by use via and by version 2 standby 2000 IP 10.1.101 standby 2000 priority 101 10 ya, standby 2000 RAM to right. Do show standby. Do show standby. That is interface protocol not configured. That is SRP. Kita cek lagi guys. SRP VLAN 2000 default. Standby router is unknown. If router is unknown. Router is local. Local. Harusnya router is local juga premise enable. Premise enable. Router is unknown. Dan by router is unknown juga. Router IP-nya udah keluar tapi this init. Shutdown. VLAN 2000 shutdown. To show down. Nanti saya tanyakan ke yang lebih ahli ya guys ya. Do show standby. Protocol not configured. Tidak. VLAN
grup 2000 version IP. Active virtual MAC address. Active virtual MAC address. Is unknown juga nih MAC. Kalau virtual MAC address ada hello time 37 hold time enable temperature is unknown. Oke, nanti kita tanyakan ya guys. Kemudian yang kedua itu apa ini? To show standby. Ini aktif keduanya, aktif standby. Harusnya standby juga. Aktif standby. Make in use. Make not in use. Oke. Nanti coba saya t-shirt ya. Harusnya di sini standby, ini standby juga. Oke, mungkin segitu saja video dari saya guys. Thank you for your attention and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada video kali ini kita masih melanjutkan pada video tutorial berikutnya. Pembahasan tentang lab CCIE, super lab CCIE. Yang mana tadi kita bingung ya, salah ini kok di lab yang ini tadi, yang configure network services itu kenapa di switch 101 itu statusnya itu ini bukan aktif yang di VLAN 2000. Itu karena kita belum mengasih IP guys, ternyata kita belum mengasih IP tadi. Memang defaultnya itu belum dikasih IP, jadi kita memang di Superlab ini memang itu troubleshooting. Jadi ternyata tidak hanya kita mengonfig selesai buka, ternyata troubleshooting, yang mana kita harus mencari masalahnya itu di mana, kurangnya itu di mana gitu. Jadi tadi ada yang kurang, yaitu belum dikasih IP ternyata, dan sudah disuruh untuk mengkonfigurasi dengan komen demikian tadi. Setelah saya mengasih IP di interface VLAN 2000-nya untuk yang switch 101 itu, tadi saya kasih ini, saya kasih IP address 10.1.1.100.2. Kemudian yang kita cek dulu ya. To show face VLAN 2000. Ini IP addressnya saya kasih 100.2/24. Terus yang di ini show interface 2000. Ini saya kasih 100.3, yang mana nanti ini akan yang
interface VLAN 2000 itu statusnya akan aktif. User standby. Nah, ini akan aktif ya kan. Ini VLAN 2000 ini tadi nggak aktif ya, dan juga not configured karena belum dikasih IP ternyata. Nah, sekarang aktif, dan goalsnya yang switch 2 show interface VLAN. Ini statusnya akan standby. Maaf, user standby. Nih, standby. Goalsnya itu. Ternyata tadi belum dikasih IP, guys. Seperti itu aja. Seperti itu ya goalsnya ya. Terima kasih telah menonton. Mari kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya dalam pengerjaan lab CCIE yang penuh dengan drama dan problem. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.